Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yesaya pasal 32 ayat 17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Nabi Yesaya ingatkan kepada kita di hari yang baru ini bahwa di mana saja kita berada, tentunya kita membutuhkan ketentraman, ketenangan, kedamaian. Karena itu kita berusaha untuk menciptakan hal itu. Ada yang berusaha dengan bekerja, ada yang berusaha dengan belajar, ada yang berusaha dengan segala upayanya supaya ada hasil yang dapat membuat dia menjadi tentram, tenang, dan damai. Tapi di sini kita menjumpai Yesaya katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran di sini adalah sikap, adalah perbuatan kebajikan yang muncul, yang kita usahakan, yang kita kerjakan dalam diri kita. Dan inilah Alkitab ingatkan, kebenaran itu akan tumbuh, akan tampil, dan dia akan menghasilkan damai sejahtera. Ada banyak orang yang lupa bahwa kebenaran itu berhubungan dengan damai sejahtera. Karena kalau kita melihat dari leluhur kita, dua orang yang melakukan tugas ibadah, yaitu Kain dan Habil, di dalam membawa korban mereka kepada Tuhan, kita menemukan bahwa ada korban Kain yang tidak diterima Tuhan, sedangkan Habil diterima Tuhan. Disitulah letak kesalahannya. Tetapi Kain tidak menyadari bahwa yang tidak benar itu harus diperbaiki. Yang salah harus dirubah jadi baik. Tapi dia tidak mau berubah. Akhirnya dia tidak melakukan kebenaran, yang muncul bencana. Dalam kehidupan ini seringkali kita tidak sadar apa yang penting untuk kita kerjakan supaya kita menuai damai sejahtera. Dan oleh sebab itulah dari buku Yesaya ini mengingatkan kepada kita, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibatnya ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi peringatan buat kita bahwa kita ingin bertahan di dalam ketenangan, ketentraman, maka kita harus melakukan kebenaran. Kita harus memiliki sikap gaya hidup yang benar-benar kita melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Jangan seperti Kain, dia sudah salah dalam hal beribadah kepada Tuhan, dan dia tidak perbaiki itu, akhirnya berkembang dan mengarah kepada pembunuhan. Sesuatu yang mendatangkan bencana buat dia seumur hidupnya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Di dalam perjalanan kita setiap hari, angkatlah ke permukaan kebenaran itu sebagai bagian dari hidup kita, supaya tumbuh damai sejahtera, sehingga kita bisa menikmati ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setiamu Tuhan mengingatkan kepada kami untuk mengabdikan diri, untuk melakukan kebenaran, karena di dalam kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera,
dan hasilnya kami akan mengalami ketentraman, ketenangan untuk selama-lamanya. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi anak-anakmu yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing, ingatkan kami untuk selalu mengutamakan kebenaran. Ingatkan kami untuk jadikan kebenaran sebagai gaya hidup kami, agar hari depan yang penuh ketenangan, kedamaian, kami akan nikmati dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.